administrasi ya. Jadi apakah betul ini sewenang-wenang atau tidak, majelis hakim dan persidangan ini nanti yang menguji, bukan saya ya. Saya hanya mendapat memberikan keahlian saya. Terima kasih. Ada dari Anda? Banyak. Ya, banyak. Biar dulu ya, kita punya waktu. Ya. Silakan. Saudara saksi ahli yang terhormat, perlu saya kemukakan bahwa verifikasi administrasi itu meliputi juga verifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang ditentukan itu sejumlah minimal 100.000 di satu kabupaten kota. Nah ternyata tanggal 31 Oktober 2012 salah satu komisioner KPU mengakui di media massa bahwa verifikasi administrasi itu tidak dilakukan terhadap keanggotaan partai politik dengan alasan apabila dilakukan verifikasi maka dikhawatirkan tidak ada partai politik yang memenuhi syarat atau lolos. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kepengurusan di tingkat kecamatan dan kepemilikan rekening bank yang diwajibkan juga oleh pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 ternyata itu tidak termasuk objek verifikasi, baik di verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Nah, mencermati cacat administrasi dalam cacat hukum dalam verifikasi administrasi tersebut, memang kita layak menduga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam proses verifikasi administrasi yang berlangsung sebelumnya. Dengan demikian, ketika dengan sengaja hasil verifikasi administrasi ternyata dikesampingkan, dengan kata lain tidak itu dipertimbangkan sebagai dasar penerbitan keputusan yang menjadi bersengketa dalam perkara ini, apakah kita dapat mengatakan bahwa produk hukum tersebut adalah produk hukum yang cacat hukum formal? Dan apa kira-kira akibatnya menurut saudara saksi ahli yang terhormat? Akibat dari suatu produk hukum yang dapat dikategorikan sebagai mengandung cacat hukum yang bersifat formal. Terima kasih. Terima kasih persidangan ini. Jadi kalau saya bisa menangkap dari pihak pemohon ini, sudah ada verifikasi administrasi, tapi nampaknya verifikasi administrasi menghasilkan jumlah tertentu tidak diterima dan ada cacat yang akhirnya ditangani oleh suatu badan yang juga bagian daripada badan ini, Dewan Kehormatan barangkali, yang menyangkut kode etik, tapi ternyata ada semacam keputusan yang apa? Nah sekarang yang saya mau tanggapi, ada beberapa persyaratan dalam undang-undang yang dikesampingkan. Ada beberapa persyaratan yang undang-undang yang dikesampingkan, antara lain mengenai keanggotaan dan kepengurusan di tingkat kecamatan dan kepemilikan rekening bank. Kepengurusan di tingkat kecamatan dan kepemilikan di apa? Nah, ini saya tidak terlalu detail dalam bidang itu, saya hanya azas hukumnya saja yang saya mau jelaskan. Kalau ada persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh undang-undang, itu harus kita nilai apakah itu suatu persyaratan normatif yang tidak boleh ditawar-tawar dan harus dilaksanakan dengan alasan apapun, tidak bisa dikesampingkan. Dalam terminologi hukum literatur yang saya baca, memang inilah yang disebut gebonden bestuur. Di samping ini ada vrijbestuur. Kalau vrijbestuur itu undang-undang itu dirumuskan tapi masih bisa dikembangkan dengan wewenang diskresi oleh si pejabat yang bersangkutan. Nah, saya tidak melihat apakah ada wewenang diskresi di dalam pasal 8 tadi itu, perlu kita baca bersama.
yang bisa dibijaksanakan oleh pejabat dengan menyampingkan beberapa pasal-pasal tertentu untuk mencapai target efisiensi kerja barangkali, ataukah itu bersifat imperatif yang kebun dan destur tidak boleh sama sekali dikesampingkan, di mana pejabat itu hanya melaksanakan itu dan tidak boleh lagi karena sudah jelas, kecuali kurang jelas bisa ditafsirkan. Nah, saya belum tahu ketentuan itu apakah termasuk kebun dan destur atau suatu ketentuan yang imperatif, tidak boleh ditafsirkan lain, harus dilaksanakan. Apapun alasannya, pejabat tidak boleh mengurangi ataupun menambah misalnya dalam hal ini. Ada saksi ahli. Ketika ada persyaratan tertuang di dalam undang-undang, lalu ada klausula pasal tersendiri yang menyampaikan bahwa dokumen cukup diserahkan ABCD, dan bahan dokumen ini yang menjadi proses verifikasi administrasi dan faktual. Apa? Ada yang diminta di dalam pasal ini yang tidak sesuai dengan yang ini. Kemudian dokumen yang diserahkan ini, dokumen yang diserahkan yang berada di sini ini, itulah yang diverifikasi oleh penyelenggara pemilu. Sehingga ada hal yang tidak masuk di dalam wilayah ini. Contoh tadi, ketika menyerahkan dokumen kecamatan, 50% kecamatan, antara pasal 8 dan pasal 15, ya, dokumen yang harus diserahkan oleh partai politik itu memang tidak menyebutkan bahwa salah satunya adalah persoalan kepengurusan 50% di kecamatan. Itu memang tidak disebutkan dokumen yang harus diserahkan. Tetapi di persyaratan sini itu muncul. Menurut saksi ahli bagaimana? Itu dua-duanya undang-undang. Dua-duanya undang-undang. Dalam ketentuan undang-undang. Jadi prinsipnya ada kontradiksi intermedis dalam posisi satu pasal dengan pasal lain. Nah, ini saya belum dalami pasal itu, saya belum bisa secara detail memberikan pendapat di sini. Saya bukan. Jadi logikanya bahwa apa yang akan difaktualkan ketika yang diserahkan dokumen itu tidak ada. Logikanya begitu. Jadi sekali lagi, ini ada pasal kontradiksi intermedis posisinya. Nah, pertanyaan yang kedua, ketika KPU melihat posisi bahwa untuk memenuhi syarat, misalnya memenuhi syarat sebuah partai politik, seluruh partai politik mengalami hambatan dalam kerangka memenuhi 50% persyaratan di kecamatan itu, dan memang semuanya tidak diperlakukan. Artinya diperlakukan sama seluruh partai politik, tidak ada yang menyerahkan itu. Bagaimana? Apakah tetap dikatakan KPU dinyatakan tidak dapat memenuhi ketentuan undang-undang itu? Bisa saya jawab? Silakan. Jadi saya tidak dalam kapasitas secara detail ya menjawab ini, hanya dari segi teori hukum dan pemahaman hukum sesuai keahlian saya. Nanti persidangan ini yang menafsirkannya ya, karena saya bukan seorang politikus, bukan seorang yang terlibat secara detail, jadi detail ini saya tidak paham. Tapi yang jelas, kalau suatu ketentuan hukum sudah menentukan syarat-syaratnya A, B, C, D sampai 7, dan syarat-syarat itu tidak ada tanda-tanda bahwa itu misalnya bisa dikatakan memberikan kewenangan kepada pelaksana itu bisa menyampingkan sesuai dengan kebutuhan, itu buat saya imperatif. Harus dijalankan dengan alasan apapun. Jadi tandanya itu kira-kira begini, syarat-syarat antara lain. Kalau ada kata-kata antara lain, barangkali bisa dibijaksanakan ya, seperti ini. Tapi kalau tidak ada kata-kata antara lain, berarti keseluruhan syarat-syarat itu harus diperlakukan secara adil dan kumulatif diterapkan. Kalau tidak mungkin dilakukan, ada juga
ya, kalau memang tidak mungkin dilakukan karena ada jadwal-jadwal waktu yang harus dicapai, ya, itu saya rasa kebijaksanaannya itu ya harus juga yang adil, fair secara keseluruhan, yaitu memberikan nilai-nilai terhadap yang diperiksa dan berdasarkan ranking nilai inilah nanti apa. Misalnya begini, tadi pemohon mempersoalkan keanggotaan, mungkin mereka dinilai keanggotaan sangat tinggi, mungkin dinilai kurang, gitu kan? Nah, dia sangat dirugikan dikala persyaratan ini ditiadakan. Padahal dia unggul di tempat lain. Di tempat lain ada orang minum tapi buat dia keanggotaan, sehingga tidak fair kalau mengesampingkan persyaratan. Tapi kalau ini pendapat pribadi, ya, pendapat pribadi, kalau dipakai skor nilai yang memang secara objektif, nah siapa yang nilai tertinggi untuk mengatasi jadwal-jadwal ini, ya barangkali bisa suatu terobosannya. Kemudian yang kedua, mengenai pertentangan antara pasal. Kalau pertentangan antara pasal itu namanya penafsiran gramatikal. Dalam ilmu hukum disebut penafsiran gramatikal. Nah, itu sebetulnya bisa ditafsirkan juga secara historis dalam suatu perdebatan di DPR dalam suasana apa dulu apa itu dibuat sampai timbul dua pasal ini, itu bisa salah satu. Kemudian bisa juga dari segi filosofis artinya undang-undang ini dibuat untuk mencapai tujuan yang bagaimana, yang ditindaki bagaimana. Nah, kira-kira bisa diambil suatu putusan di antara yang bertentangan ini, kira-kira yang mendekati tujuan itu, tujuan dibentuknya undang-undang itu, filosofisnya itu, mungkin inilah yang paling diterapkan. Nah, tujuan daripada pemilu ini sebetulnya, ya yang saya maksudnya adalah supaya ada terjadi ke fairness, ya, dan betul-betul secara sederhana aja, sehingga kita nantinya memperoleh pimpinan yang betul-betul melalui suatu seleksi yang fair dan segala macam untuk layak membangun bangsa dan negara ini, membawa masyarakat ini ke arah kemakmuran. Itu filosofi sementara. Barangkali jenis dan persidangan ini bisa mengetahui lebih detail lagi. Saudara termohon, waktu kita terbatas ini karena ada jadwal selanjutnya. Silakan saudara termohon. Terima kasih. Ahli, tadi sebagaimana disampaikan oleh majelis bahwa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Output dari dua tahapan verifikasi ini lalu kemudian menghasilkan putusan KPU nomor 5 yang menjadi objek pembahasan. Pertanyaan saya yang pertama, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya setuju bahwa keputusan memang harus dikerjakan secara benar, dan tahapan-tahapan juga harus dilalui dengan cara yang benar. Pertanyaan yang saya yang pertama, ketika peraturan itu sudah kita buat, bahkan sebelumnya kita menjaring sebuah aspirasi dari parpol tentang aturan main yang harus kita pakai, ya. Lalu kemudian keberlakuan peraturan itu juga tidak ada diskriminasi antara parpol yang satu dengan parpol yang lain, antara parpol yang lolos dengan yang tidak lolos. Dulunya proses dan aturan mainnya adalah sama. Pertanyaan saya adalah, bagaimana menurut ahli ketika peraturan ini dipersoalkan pada hari ini, padahal peraturan ini kemarin sudah kita sepakati dan berlaku sama terhadap seluruh parpol? Silakan. Saya hanya ini yang disebut peraturan ini dalam level mana kira-kira? KPU? KPU, karena ini kasus. Oke.
kalau level KPU ya severdes bagaimanapun itu dilakukan, seadil kayak apapun itu dilakukan, kalau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, tetap undang-undang menang. Ini hierarki. Karena apa yang dilakukan dalam peraturan itu adalah melaksanakan undang-undang. Tapi kalau setelah dilihat kenyataan dalam pekerjaannya itu bertentangan dengan undang-undang, saya nggak tahu undang-undang yang mana, pasal yang mana ini, tetap yang menang itu adalah undang-undang. Itu jawaban saya. Nah, saya yang mau apa? Tadi kalau nggak salah, bagaimana hasil daripada Badan Dewan Kehormatan yang sehingga muncul perbedaan-perbedaan? Apakah ada penambahan jumlah atau bagaimana setelah ada proses di ada saudara saksi, ada soal DKPP pada intinya merekomendasikan 18 partai yang sebelumnya oleh KPU dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi, kemudian oleh DKPP melalui putusan tertanggal 27 November diperintahkan untuk diikutsertakan verifikasi faktual. Tetapi sebelum putusan amar yang terdahulu dan putusan yang sama tentunya, ada satu bunyi putusan menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, teradu 5, teradu 6, dan teradu 7 selaku ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak terbukti mempunyai itikat buruk untuk melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dan mengingatkan agar para teradu dapat bekerja secara lebih profesional, transparan, jujur, adil, dan akuntabel untuk seluruh tahapan pemilu berikutnya. Oleh karena itu, saya kira pada tempatnya untuk mengatakan bahwa memang DKPP menyatakan bahwa KPU melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, walaupun menurut DKPP paling tidak, walaupun tidak dengan itikat buruk. Jadi ada sebetulnya dua putusan yang relevan dengan persidangan ini, yaitu soal pernyataan yang putusan yang bersifat deklarator bahwa bahwa KPU memang melanggar kode etik. Kemudian amar berikutnya adalah yang bersifat rehabilitasi, yaitu memerintahkan 18 partai politik yang sebelumnya oleh KPU dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi supaya disertakan verifikasi faktual. Nah, sehubungan dengan putusan itu, kami menginginkan pendapat dari saudara saksi ahli. Apakah putusan DKPP tersebut bisa kita tafsirkan bahwa ke-18 partai politik telah lulus verifikasi administrasi sehingga harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama dengan partai-partai sebelumnya pada tahap verifikasi berikutnya, yaitu verifikasi faktual? Terima kasih. Saya jawab. Terima kasih majelis. Ini yang saya katakan, verifikasi administrasi itu perlu diuji keabsahannya, ya. Antara lain Dewan Kehormatan sudah mengujinya dengan apakah namanya bahwa ada pelanggaran kode etik, tapi tidak ini dan segala macam. Tapi saya nggak melihat itu. Saya melihat output keputusan itu aja. Output keputusan itu merekomendasi 18 lolos. Jadi dari 16 tambah 18. Yang menjadi persoalan sekarang, dengan lolosnya oleh suatu badan resmi menurut undang-undang yang memutus di hubungan administrasi KPU sendiri, karena ini merupakan suatu check and balances, saya katakan keputusan tersebut dikoreksi oleh suatu badan resmi yang disebut oleh undang-undang, dan badan resmi itu mengeluarkan suatu keputusan rekomendasi penting, yaitu lolosnya 18. Menurut saya, ya, kalau memang ini badan resmi dan kewenangan resmi, berarti yang lolos verifikasi administrasi itu
bukan lagi hanya 16, sudah tambah menjadi 18. Nah, harusnya yang 18 itu harus masuk pada tahap verifikasi faktual. Itu pendapat saya ya. Nah, barangkali inilah yang menjadi dipersoalkan, kenapa tidak dimasukkan dalam suatu pertimbangan yang mengenai hal yang kita sudah bicarakan tadi. Kalau seandainya dimasukkan ini kepada suatu pertimbangan, mungkin keputusan daripada nomor 5 ini tidak akan demikian. Di mana saya tadi sebutkan, untuk mengambil suatu keputusan, terutama keputusan yang sangat menyangkut publik, harus menghimpun semua elemen-elemen yang terkait secara cermat dan mempertimbangkannya. Kalau ada satu keputusan yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan, tapi toh ada suatu keputusan, berarti keputusan yang tidak cermat atau keputusan yang sewenang-wenang. Nah ini. Nah, bagaimana menerapkan ini di dalam kasus ini, silakan. Ya. Jadi di sini juga tidak boleh ada perbedaan ketentuan terhadap yang 18 itu dan ketentuan terhadap yang 16. Karena ini sama posisinya begitu dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan. Tidak boleh lagi ada itu. Kalau ada perbedaan, sudah melanggar apa yang disebut azas dalam ilmu azas hukum pemerintahan, itu azas hukum pemerintahan bertentangan dengan azas persamaan dalam perlakuan dan bertentangan dengan betul memang pouvoir, misalnya gitu ya. Saya kira sementara sekian. Ya.